Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang kita harapkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, tanggal 17 Agustus hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ketika kita mencoba untuk memahami arti kemerdekaan, ada diskusi yang sangat menarik dari teman-teman saya ketika saya mencoba untuk memancing mereka. Apa arti kemerdekaan itu? Nah, ada yang mengatakan bahwa kita ini memang tidak sedang dijajah secara fisik oleh bangsa lain. Tetapi kalau kita coba untuk kita telaah, kita ini banyak sekali masih terjajah karena ketergantungan kita dengan bangsa lain itu masih sangat besar. Dan kadang-kadang kita ini bahkan didikte oleh bangsa lain. Atau minimal kalau tidak bangsa dalam arti keseluruhan ya oleh komunitas di antara bangsa-bangsa lain yang memang punya kemampuan untuk mendikte pada diri kita. Secara ekonomi kita masih banyak bergantung dengan negara lain karena utang yang sangat banyak. Secara politik kita juga belum bisa mandiri. Kita masih bergantung dengan bangsa lain. Secara militer kita juga punya ketergantungan. Dan bahkan kalau kita terus menggagas dalam wilayah budaya, kita juga punya ketergantungan. Dan bahkan kita seringkali terjajah secara budaya oleh bangsa lain karena kemandirian kita di dalam budaya itu tidak terlihat dalam keseharian kita. Bahkan kalau kita bicara aktivitas kita sehari-hari dalam dunia pendidikan misalnya, kebijakan-kebijakan pendidikan kita itu masih belum mandiri betul. Apalagi ketika kita bicara tentang komunitas kita yang lebih sempit. Kemandirian kita itu terasa belum ada. Bahkan saya yang berada di lingkungan pendidikan untuk bisa membuat kurikulum sendiri saja tidak bisa karena ketergantungan lembaga pendidikan itu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah itu bukan hanya sangat tinggi tetapi menjadi sesuatu yang tidak mungkin lepas. Sehingga ketika saya berguru dengan teman-teman saya di pesantren, mungkin hanya pesantren yang bisa membuat kurikulum agak bebas karena mereka betul-betul membangun dirinya itu dari bawah. Dan mereka tidak peduli apakah orang itu mau mengakui pesantren itu atau tidak. Yang jelas mereka ingin melakukan sesuatu dengan kemandirian yang ada dan ternyata dengan kemandirian itu banyak orang mengakui lulusan pesantren itu dengan pengakuan yang cukup bagus. Kebetulan teman-teman saya dari pesantren di waktu saya kuliah di IAIN dulu itu masih sering berkomunikasi. Dan kebetulan saya juga dari madrasah yang mirip dengan pesantren yang sesungguhnya di dalamnya itu pesantren.
Saya keluar tanpa ijazah yang mendapatkan pengakuan langsung dari pemerintah. Sehingga ketika saya harus kuliah, satu-satunya perguruan tinggi yang mau menerima saya ketika mau kuliah itu ya cuma IAIN itu di Yogyakarta. Sehingga saya harus mendaftar di IAIN ketika mau kuliah. Sehingga teman-teman saya di kampung itu yang mendaftar di UGM, di IGM pada waktu itu ya mereka mendaftar dengan leluasa dan saya nggak bisa karena jasa saya nggak laku. Dan saya hanya bisa mendaftar di IAIN dan pada waktu itu saya memilih Fakultas Syariah sebagai pilihan yang saya coba untuk saya pilih setelah saya mempertimbangkan beberapa hal dan termasuk berdiskusi dengan beberapa orang yang menurut saya bisa memberikan masukan yang lebih baik. Termasuk di dalamnya di dalam kehidupan sehari-hari, saya merasa masih ada keuntungan yang membuat saya tidak bisa leluasa untuk bisa melakukan sesuatu secara mandiri. Dan inilah yang saya katakan bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya sangat dibatasi oleh hal-hal yang membatasi diri kita untuk tidak bisa secara bebas melakukan apapun yang kita butuhkan dan bahkan kita inginkan. Nah, disinilah para jamaah, saya ingin mencoba menggali makna kemerdekaan itu tidak hanya dalam pengertian fisik, dalam pengertian politis, dalam pengertian ekonomi, tapi juga secara kejiwaan, bahkan secara spiritual. Kemerdekaan itu harus kita maknai lebih dalam. Saya pernah mengatakan pada teman-teman saya, kenapa kita harus bersedih hanya karena kita dilecehkan, diremehkan, atau dihina orang? Boleh nggak kita tidak bersedih meskipun semua orang menghina kita, melecehkan kita, meremehkan kita? Boleh nggak kita tidak tersanjung ketika kita dipuji banyak orang? Ya tergantung kita. Kalau kita punya sikap yang tegas untuk memilih apa yang harus kita sikapi dengan semua respon orang terhadap apa yang kita tampilkan di dalam diri kita, dan kemudian kita mengatakan ya saya akan menjadi diri saya, apapun kata orang terserah saja, biarlah mereka berkata apapun tentang diri saya dan saya tidak harus bersedih dengan apapun yang dilakukan orang ketika orang itu meremehkan diri saya, melecehkan dan bahkan menghina diri saya. Bahkan secara kelakar saya pernah ditanya, Pak Musin, ketika Pak Musin ngaji di masjid atau bahkan di media sosial seperti ini, berapa orang yang mendengarkan? Saya katakan saya nggak peduli berapa orang yang mendengarkan. Saya ingin berbagi saja. Orang mau mendengar atau tidak itu bukan urusan saya. Saya tidak bisa memaksa mereka untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Saya tidak bisa memaksa mereka untuk menonton ketika saya itu mengaji di media sosial seperti ini. Dan ketika mereka tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, ya biar saja mereka tidak setuju. Dan ketika mereka setuju ya alhamdulillah. Tetapi lebih dari itu, bahkan kritik-kritik tajam dari para pendengar, para pemirsa yang mencermati pengajian saya itu saya sikapi dengan senang hati karena dengan kritik-kritik itu saya semakin bisa mengembangkan apa yang saya sampaikan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, sekali lagi saya itu belajar pada diri orang, termasuk beberapa kali itu saya mencermati pengajiannya Gus Bahak. Orang boleh tidak setuju dengan beliau, tapi saya melihat ada sisi-sisi positif dari apa yang beliau tampilkan di media sosial. Saya belum pernah ketemu secara fisik dengan beliau, tapi saya bisa belajar dari apa yang dia tampilkan, dari cara beliau menyampaikan sesuatu, dari sesuatu yang rumit menjadi sangat sederhana. Simplifikasi itu sebegitu rupa mereka sampaikan dengan kata-kata dan kalimat yang indah. Ini yang saya pahami dari ustadz-ustadz seperti Gus Bahak. Tapi bukan berarti saya tidak mencintai yang lain. Saya hampir selalu mencermati apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, dan bahkan para ustadz yang oleh banyak orang itu tidak disukai karena alasan yang bermacam-macam. Saya mencoba untuk menelaah
Dan ketika saya mengambil sisi positif dari apa yang mereka tampilkan, saya bisa belajar banyak hal dari mereka. Tidak usah saya sebut kalau kita bicara tentang sesuatu yang kurang baik. Nah, bahkan dalam beberapa hal saya itu belajar dari murid-murid saya, dari mahasiswa saya yang dulu pernah saya ajar dan sekarang masih belajar bersama saya. Lebih dari itu saya bisa belajar pada istri saya, pada anak-anak saya, pada tetangga saya, pada jamaah saya yang hampir setiap saat berinteraksi dengan saya dalam forum apapun termasuk dalam forum pengajian seperti sekarang ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita telah arti kemerdekaan itu apa sebenarnya. Kemerdekaan itu adalah sesuatu yang didambakan semua orang. Karena tidak seorang pun mau dijajah atau terjajah oleh apapun dan siapapun yang bisa mengakibatkan kebebasannya terbelenggu. Untuk itu, saya sampaikan kepada para jamaah, setiap orang akan berupaya untuk membebaskan dirinya dari belenggu-belenggu itu dengan berbagai macam cara. Antara lain dengan keluar dari belenggu yang telah mengakibatkan dirinya kehilangan kebebasan dengan menghindar dari apa yang membelenggu dirinya. Saya masih ingat betul ya. Satu saat saya itu merasa terkungkung di dalam lingkungan atau di dalam pergaulan dengan teman-teman saya yang membuat saya tidak berkembang. Pada satu saat saya punya keberanian untuk lepas dari lingkungan itu, dan ketika saya lepas dari lingkungan saya yang membelenggu itu, saya merasa ada sesuatu yang mencerahkan diri saya. Memang keberanian saya untuk keluar itu dicerca oleh banyak teman saya yang berada di lingkungan itu, tetapi saya yakin itu pilihan yang tepat. Saya tidak boleh terpuruk hanya karena saya harus bergaul dengan orang-orang yang membuat saya tidak berkembang. Dan satu saat yang saya pernah ceritakan kepada teman-teman, saya itu justru memilih bergaul dengan orang-orang yang banyak tidak disukai orang, tapi menurut pengamatan saya orang-orang itu menjadi orang-orang yang banyak menginspirasi diri saya. Siapa mereka? Orang-orang yang terkesan bersikap egois. Saya kali ini terkesan, tapi bukan berarti betul, karena kesan yang mereka tampilkan itu setelah saya telusuri bukan seperti apa yang dikatakan orang. Mereka itu hanya ingin membatasi diri untuk tidak terjebak pada lingkungannya, sehingga mereka banyak menarik diri dari kemungkinan untuk bisa bergaul dengan banyak orang. Nah, ketika saya temui mereka, saya banyak belajar dari mereka. Bagaimana mereka itu membagi waktu, bagaimana mereka itu belajar, bagaimana mereka itu bisa gemar membaca dan menulis, dan bagaimana mereka itu menjadi lebih menonjol daripada yang lain karena apa? Kemandirian mereka itu membuat mereka terbebas dari belenggu-belenggu yang membuat mereka tidak berkembang, dan mereka melejit berkembang pesat dan lebih besar dari perkembangan yang dimiliki oleh banyak orang. Di samping itu saya banyak belajar juga dengan masyarakat banyak. Yang dengan banyak belajar dengan masyarakat banyak itu saya semakin punya kematangan sosial. Dan itulah yang saya rasakan. Dan ketika orang mengatakan kenapa saya harus banyak menghabiskan waktu di masyarakat, ya, saya katakan saya ingin belajar dengan banyak orang dan bagaimana bergaul dengan banyak orang itu ternyata tidak mudah. Dan saya ternyata dengan cara seperti itu bisa membuat terbebas dari kungkungan yang membuat saya itu merasa nyaman ketika berhadapan dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun, karena saya bisa menyikapi realitas itu dengan lebih baik dibandingkan ketika saya belum punya pengalaman bergaul dengan banyak orang. Bagaimana bergaul dengan orang-orang kaya, bagaimana bergaul dengan orang-orang miskin, bagaimana bergaul dengan orang-orang pintar, bagaimana bergaul dengan orang-orang yang terkesan sombong, bagaimana bergaul dengan orang-orang yang terkesan rendah diri, bagaimana bergaul dengan orang-orang kecil, bagaimana bergaul dengan orang-orang yang merasa besar, bagaimana bergaul dengan orang-orang yang rajin ke masjid. Itu semua kemudian membuat saya semakin matang untuk bisa bergaul dengan siapapun dan saya tidak pernah merasa terbelenggu ketika saya harus berhadapan dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tidak sempurna memang,
Tetapi itu adalah sebuah proses kehidupan yang saya jalani yang membuat saya semakin merasakan ada kebahagiaan dalam hidup saya ketika menghadapi setiap persoalan yang saya hadapi, karena setiap persoalan yang saya hadapi itu saya anggap sebagai sesuatu yang menguji kematangan saya untuk bisa melakukan tindakan dengan solusi-solusi yang saya pilih, dan disitulah saya bersyukur kepada Allah. Dengan pertolongan Allah, saya bisa keluar dari masalah-masalah yang saya hadapi. Maka ketika saya ditanya oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, murid-murid saya, mahasiswa saya, Bapak bahagia enggak? Saya katakan, Alhamdulillah. Saya bisa berbahagia dimanapun dan kapanpun, berhadapan dengan siapapun, karena apa? Bagi saya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk saya dapatkan. Saya bisa mencintai sesuatu yang saya dapatkan. Saya bisa mencintai sesuatu yang sudah saya peroleh. Saya bisa mensyukuri kenikmatan apapun dari Allah yang telah diberikan Allah. Dalam bentuk apapun, dan situlah saya mengatakan, ketika kita bersyukur, kita pun akan bahagia. Syukuri apa yang ada, maka kita akan bahagia dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagi setiap muslim, saya katakan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sejatinya adalah bentuk proklamasi kemerdekaan kita. Kemerdekaan bagi setiap muslim. Proklamasi kemerdekaan dari penghambaan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah, sehingga kita hanya bertuhan kepada Allah. Disitulah kebebasan kita itu menjadi sangat kita rasakan, karena kita tidak terbelenggu oleh sesuatu yang kita pertuhankan. Cintailah Allah lebih dari cinta kita pada yang lain, maka kita akan terbebas dari belenggu-belenggu yang membuat kita itu bisa berduka, bersedih, karena kita tidak mendapatkan sesuatu dari apapun dan siapapun yang kita cintai. Ketika kita tidak bergantung pada sesuatu selain Allah, maka kita menjadi enak dalam hidup itu. Karena apa? Ketergantungan kita kepada Allah itu akan membuat kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita, dan apapun yang diberikan Allah itu selalu kita persepsi sebagai sesuatu yang positif. Sehingga kita bisa berhusnudzon terhadap pemberian Allah. Nah, ketika kita itu bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah, kita hanya bertuhan kepada Allah. Kita taat, kita patuh kepada Allah saja. Kita beribadah hanya kepada Allah. Dan sekaligus proklamasi kemerdekaan dari pencarian uswah, keteladanan kepada selain Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sehingga idola kita yang terbaik itu ya Rasulullah. Beritibalah kepada Rasulullah, contohlah Rasulullah. Rasulullah SAW sebagai pribadi yang sangat bisa kita contoh. Bagaimana Rasulullah ketika menjadi seorang ayah dari anak-anaknya, bagaimana Rasulullah ketika menjadi seorang suami bagi istri-istrinya, bagaimana Rasulullah ketika menjadi teman bagi para sahabatnya, bagaimana Rasulullah ketika menjadi pemimpin bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kalau Rasulullah itu hidup, hampir semuanya itu bisa kita cerap. Dan semua yang ditampilkan Rasulullah itu adalah sesuatu yang indah ketika kita contoh. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, Rasulullah itu mencitrakan dirinya sebagai insan kamil. Karena Allah betul-betul memberikan hidayah dan taufik kepada beliau, sehingga beliau itu hidup dalam naungan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita itu betul-betul bisa menjadi seperti Rasulullah, luar langkah indahnya. Bahkan kalau kita belajar dari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ada sesuatu yang betul-betul membuat kita bisa selalu tersenyum. Bagaimana Rasulullah itu lahir dalam keadaan tidak punya bapak. Bagaimana Rasulullah ketika berusia masih sangat belia ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya, yang kebetulan menurut sejarah itu pamannya yang miskin, namanya Abu Thalib. Dia betul-betul bisa hidup dan berlatih untuk hidup menjadi orang yang mandiri, dan pada saatnya menjadi pribadi yang kokoh,
karena dia betul-betul bisa menjadi orang yang teruji dengan segala macam tantangan kehidupan yang melingkupi dirinya. Bahkan kemudian dalam usia belia dia bisa menjadi orang yang hebat ketika menjadi seorang pedagang dan menjadi orang yang sangat dikagumi oleh banyak orang, termasuk dikagumi oleh istrinya yang bernama Khadijah. Dan pada saatnya Allah mempertemukan keduanya dan menjadi dua orang yang bertemu dan menjadi dua orang yang bisa bersinergi membangun sebuah kekuatan untuk melahirkan dakwah yang luar biasa untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat. Ketika Khadijah meninggal, tentu saja Rasulullah sebagai seorang manusia bersedih karena teman hidupnya yang sangat setia dan begitu membantu beliau untuk berdakwah harus berpisah dengannya. Tetapi dia bisa mengatasi semuanya itu. Dan dia tidak terpuruk dalam kesedihan. Dia bangkit untuk kemudian lahir kembali menjadi orang yang hebat, berdakwah kembali untuk melahirkan karya-karya yang luar biasa, sehingga di puncak karyanya kita bisa melihat perubahan besar terjadi pada masyarakat di Madinah dan Makkah di sekitarnya, menjadi sebuah masyarakat yang tercerahkan karena dakwah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dia manusia merdeka. Beliau adalah manusia merdeka yang bisa merdekakan dari belenggu apapun kecuali hanya bertuhan kepada Allah SWT. Dengan kata lain, dengan bersyahadat seorang muslim secara sadar telah memproklamasikan dirinya merdeka dari belenggu hawa nafsu dan bujuk rayu setan. Setan terkalahkan oleh siapapun yang telah bersyahadat dengan sungguh-sungguh. Hawa nafsu tunduk untuk diarahkan menjadi kekuatan yang luar biasa karena orang itu betul-betul memahami esensi syahadat dan mewujudkan sesuatu yang indah ketika bisa mengarahkan dirinya menjadi orang yang bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan saya katakan dengan bersyahadat juga berarti seseorang telah bersumpah. Bersumpah untuk apa? Untuk membaktikan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Coba kita cermati kembali firman Allah yang ada di dalam surah Al-An'am ayat 162. Dikatakan di dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang di dalam terjemahan Al-Quran dikatakan, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Di sini proklamasinya jelas, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sholat yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan dalam hidup kita, dan pada saatnya kita yakin bahwa hidup ini hanya untuk Allah. Dan ketika kita mati untuk Allah. Insya Allah kita akan bisa menjalani proses kehidupan itu dengan baik karena kita hidup hanya untuk Allah, dan pada saat kita dipanggil oleh Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, kita kan nggak tahu kapan kita akan mati. Hari ini, besok pagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Allah alam. Saya pernah bercerita bagaimana ada murid ngaji saya yang umurnya 96 masih bisa menjadi muadzin, masih bisa menjadi imam sholat. Sekolahnya masih lantang. Dia yakin bahwa Allah itu akan memanggil dia kapan Allah itu berkehendak, dan dia tidak pernah khawatir dengan kematian. Saya punya jamaah juga yang berumur 86 tahun, 84 tahun, 88 tahun, sampai ada juga yang berumur 91 tahun di masjid yang pada saat saya berbincang-bincang dia masih punya memori yang sangat bagus. Dan bahkan ada yang berumur 88 tahun itu masih bisa membaca tanpa kacamata. Memorinya sangat bagus. Dan dia menikmati sholatnya di masjid karena dia selalu ingin bisa berjamaah di masjid. Luar biasa. Kenapa dia menjadi tenang? Karena satu hal, dia mengatakan, saya hanya ingin bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada diri saya. Sehingga dia selalu bisa tersenyum.
ketika menghadapi semua hal yang berkaitan dengan kehidupannya, termasuk ketika teruji dengan berbagai macam ujian yang harus dihadapi. Dan dia yakin bersama Allah dia akan bisa keluar dan mendapatkan solusi atas semua masalah yang dihadapi. Dan itu yang dia katakan. Saya masih ingat Pak Musir mengatakan dengan bahasa yang sangat indah ketika menafsirkan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Dengan takwa semua masalah akan selesai. Dengan takwa rezeki akan mengalir. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata apa yang pernah saya ajarkan, yang pernah saya ceramahkan itu betul-betul difahami, dihayati dan diamalkan di dalam kehidupan orang-orang yang menjadi sahabat saya itu. Dan itu yang selalu saya sampaikan. Kenapa kita harus takut menghadapi masalah di dalam kehidupan kita? Dengan takwa semua selesai. Bangun ketakwaan kita kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Selesai. Semua perintah Allah kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah. Semua larangan Allah kita tinggalkan dengan ikhlas karena Allah. Jangan pernah ada rasa berat untuk melakukan apapun yang diperintahkan Allah, dan jangan pernah punya rasa berat untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah. Itu saja. Selesai. Dan itu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa berkaca pada para rasul, para nabi yang betul-betul punya sejarah hidup yang luar biasa. Bagaimana cerita Nabi Ibrahim ketika melawan kezaliman? Bagaimana Nabi Ayub ketika melawan penyakit yang dideritanya? Bagaimana Nabi Yusuf yang punya kesabaran yang luar biasa untuk menerima keadaan apapun ketika dia dizalimi oleh saudara-saudaranya? Endingnya apa? Kebahagiaan. Dia bisa keluar dari sesuatu yang oleh orang itu dianggap mustahil. Dan banyak cerita-cerita tentang orang-orang soleh yang bisa kita teladani. Bahkan saya pernah mengajarkan tafsir tentang Ashabul Kahfi dari surat Al-Kahfi. Itu luar biasa kok kalau dipahami dengan benar. Dan itu bisa memotivasi kita untuk bisa keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Kita bisa menjadi manusia merdeka karena kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika saya bicara tentang syahadat, saya dulu pernah menjelaskan syahadat itu dalam beberapa kali pertemuan. Selain itu, dengan bersyahadat, saya terangkan, berarti seseorang itu telah menyerahkan dirinya untuk menghambakan dirinya dan hanya memohon kepada Allah. Ini yang kemarin saya terangkan tentang tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana kita hanya beribadah kepada Allah dan bagaimana kita hanya bergantung kepada Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah, dan yakinkan bahwa dengan bergantung kepada Allah dan menyembah kepada Allah kita akan dapatkan bagian yang terbaik dari Allah. Sekali lagi ini yang pernah saya sampaikan, termasuk ketika saya berdiskusi dengan teman-teman saya di dalam forum Baitul Hikmah di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta, yang pesertanya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 40 orang, tetapi Masya Allah respon jamaah itu luar biasa. Jadi setiap bulan sekali hari Ahad malam, biasanya minggu pertama, saya berceramah di situ, pada diskusi belajar bersama-sama untuk menggali makna-makna terdalam dari syariat Allah melalui sebuah kitab yang berjudul Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan dari waktu ke waktu, dan diskusinya sangat serius, dan bahkan saya katakan kadang-kadang lebih serius daripada seminar yang diadakan oleh lembaga akademik manapun, karena kita berhasil menelusuri perjalanan intelektual dan perjalanan spiritual seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan hanya membaca dan kemudian mencermati apa yang ditulis oleh beliau di dalam kitab Madarijus Salikin. Jadi 1000 halaman lebih lembar kitab itu, kalau kita kaji lebih mendalam, insya Allah luar biasa. Kata-kata yang diucapkan itu mendalam sekali, sangat dalam. Rangkaian kalimat yang diucapkan oleh beliau ketika menulis itu sangat dalam, sehingga ketika beliau menafsirkan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Itulah yang menjadi inti syari pembahasan di dalam kitab Madarij Salikin. Dan pada saatnya saya menemukan mutiara-mutiara yang terpendam selama ini untuk memahami Islam. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya berislam itu akan membuat kita berbahagia. Kalau kita mampu untuk menerjemahkan dengan tepat di dalam kehidupan kita. Jadikan syariat Allah itu sebagai acuan satu-satunya untuk melangkah. Dan pada saatnya ketika kita bersyariah, insya Allah semua persoalan itu akan bisa kita selesaikan. Padahal kata-kata bersyariat itu sekarang sedang ya ditanggapi secara tidak benar oleh banyak orang, sehingga ada khawatiran kalau orang bersyariat maka akan jadi orang yang radikal, ekstrim, tidak toleran. Pokoknya stigmanya kurang baik dan bahkan cenderung tidak baik. Tapi saya selalu mengatakan, ayo kita mulai belajar dengan serius apa yang namanya syariat Islam. Anda akan tersenyum. Dan apa yang pernah Anda katakan bahwa orang bersyariat itu akan begini dan begitu, dengan stigma yang buruk akan hilang kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Berkali-kali saya berbicara dengan teman-teman, jangan takut untuk mengatakan mari kita bersyariat. Mereka yang belum tahu dan belum pernah belajar mungkin akan berkata yang tidak baik, tetapi begitu mereka mau belajar, insya Allah tidak ada yang lebih indah daripada syariat Islam ketika syariat Islam itu dipahami dengan benar, dilaksanakan dengan benar, dengan sikap istiqamah. Karena iman yang tumbuh di dalam diri orang dan kemudian iman itu betul-betul mewujud menjadi tindakan yang dinamakan amal soleh dengan mengacu pada syariat Allah, tidak ada yang tidak bisa terselesaikan dalam semua persoalan hidup yang kita hadapi. Semua akan bisa selesai dengan sangat indah karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu jaminan dari Allah dan Allah tidak pernah berbohong. Allah selalu menepati janjinya. Dalam soal rezeki, min haitsu la yahtasib, dari manapun arahnya rezeki itu datang tanpa kita duga karena Allah yang menjamin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan saya pernah berbicara tentang rezeki itu ketika kita kaji secara mendalam. Rezeki itu kan bukan hanya harta. Semua yang diberikan oleh Allah pada diri kita itu semua berarti rezeki karena bisa kita manfaatkan kalau kita bisa memanfaatkannya. Semua tidak ada yang tidak bermanfaat. Bahkan segala macam ujian Allah yang kita persepsi buruk sekalipun, kalau kita pahami dengan baik dan benar, itu akan bisa mendewasakan diri kita. Ini yang tadi saya katakan. Jangan pernah bersedih. Jangan pernah kita itu galau. Jangan pernah kita itu resah dan gelisah ketika kita diuji dengan berbagai macam musibah. Dan ketika kita mendapat kenikmatan dari Allah sekecil apapun, mari kita syukuri. Itu yang membuat kita akan bahagia. Insya Allah kita akan bahagia. Tidak percaya? Mari kita buktikan dalam hidup kita. Sejak awal saya katakan, jangan pernah risau ketika kita dilecehkan, diremehkan di orang. Karena semua itu akan bisa mendewasakan diri kita. Untuk kita sikapi dengan senyuman. Ketika kita dipuji orang, jangan tersanjung. Karena begitu kita tersanjung dengan pujian, kita bisa lupa diri. Ingatlah bahwa Allah selalu ada di dalam diri kita dan kita selalu hadir di dalam dirinya ketika kita punya sikap ihsan. Kita seolah-olah melihat Allah, dan kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah selalu melihat diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya jelaskan, di dalam perjalanan itu seringkali seseorang itu lupa akan proklamasi kemerdekaan dirinya. Orang sering terjebak pada rutinitas kehidupan yang kadang-kadang membuat orang itu terlena, membuat diri kita itu mengikuti jalan yang tidak baik karena godaan setan atau karena dorongan hawa nafsu. Hingga kadang-kadang kita bisa terjerumus dalam jurang kehinaan karena menuruti kemauan hawa nafsu dan mengikuti ajakan setan. Hal ini bisa terjadi jika seorang terkalahkan oleh hawa nafsunya, terkalahkan oleh setan yang menggoda dirinya, dan kita disitulah kemudian harus ingat. Di situ kita harus ingat bahwa setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda diri kita, membuat kita terbuai untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya kita lakukan. Padahal Allah
Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam firman-Nya. Misalnya kita bisa membaca di dalam surat Yasin ayat 60 sampai ayat 62 dikatakan di dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak mengerti? Bahkan kalau kita terus menelusuri ayat-ayat Al-Quran, di dalam ayat lain Allah menjanjikan surga bagi seseorang yang dapat menolak keinginan hawa nafsunya, seperti yang ada di dalam firman Allah surat An-Nazi'at ayat 40 sampai ayat 41. Di dalam ayat itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan demikian, mari kita pahami dengan baik dan benar. Melalui proklamasi kemerdekaan diri kita secara total, insya Allah kita akan dapat mengantarkan diri kita dan bahkan mengantarkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia, dan insya Allah kebahagiaan dan keselamatan hidup di akhirat, sebagaimana doa yang selalu dilantunkan oleh setiap muslim pada setiap saat, yang disebut dengan doa samujakan. Dan kita pun seharusnya berdoa dengan doa ini dengan satu keyakinan penuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pada kami kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat, dan peliharalah diri kami dari siksa neraka. Ini doa-doa yang pendek yang selalu kita ucapkan, dan mudah-mudahan dengan doa ini kita akan menjadi orang yang bisa membangun ketentraman hati, karena Allah selalu menjaga diri kita dan mengarahkan diri kita untuk menjadi orang yang akan menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ini yang selalu saya sampaikan. Bulan saya akan berjumpa dengan sahabat-sahabat saya dengan berbagai macam persoalan. Gak usah risau dengan persoalan hidup yang kita hadapi. Hadapi semua dengan tenang, karena Allah siap untuk membantu diri kita keluar dari masalah itu. Caranya satu, bangun ketakwaan kita kepada Allah. Lakukan apa yang harus kita lakukan, tinggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Bersama Allah kita bisa. Artinya apa? Kalau Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, lakukan. Kalau Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, lakukan. Insya Allah kita akan dapatkan kebahagiaan dengan perbuatan baik itu. Dan kalau Allah melarang sesuatu, tinggalkan. Insya Allah dengan meninggalkan larangan Allah, kita akan dapat kebahagiaan hidup dari Allah, kebahagiaan hidup di dunia, dan insya Allah kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Semoga Allah selalu membimbing diri kita, membimbing umat Islam, membimbing orang-orang yang taat kepada Allah selamanya, agar kita betul-betul menjadi orang yang hidup dengan benar, dan dengan hidup dengan benar itu kita akan dapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak, termasuk kehidupan di dunia, untuk menggapai semua hal yang telah disediakan oleh Allah pada diri kita. Dan dengan sikap istiqomah dalam iman, insya Allah kita akan bisa merealisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari kita renungkan dengan mendalam syahadat kita dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan menjadi seorang hamba yang merdeka dari belenggu hawa nafsu, belenggu godaan setan, dan pada saatnya kita akan melejit menjadi manusia yang merdeka dari belenggu-belenggu yang membuat kita menjadi orang yang tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
menjadi orang yang betul-betul hanya menghamba kepada Allah, dan pada saatnya ketika kita betul-betul menghamba kepada Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan hidup pada diri kita di dunia wa fil akhirah, dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.